Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Kali ini saya akan membahas kelanjutan video dari tugas pemrograman framework yang kedua, yaitu Y2 Working with G. Oke, kita langsung masuk ke materi Working with G. Ini bisa dilihat apa sih yang dimaksud dengan G. Y-Framework menyertakan sebuah tool sangat powerful yang disebut dengan G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Oke, next. Nah, untuk mengakses G, kita dapat mengaktifkan Pretty URL. Pretty URL ini gunanya untuk mempersingkat URL yang panjang menjadi URL yang lebih ringkas seperti ini. Oke, kita langsung buka web browsernya aja ya. Oke, di sini kita pakai Chrome. Kita langsung masuk ke localhost, final project, backend web G. Nah, ini sudah langsung masuk ke G. Gimana sih cara ngaturnya? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita langsung next ke presentasi ini. Slide ke-13, Pretty URL. Nah, untuk template basic, kita harus buka di config/backweb.php. Sedangkan yang saya gunakan saat ini adalah template advanced. Maka kita membuka pada direktori config main php. Nah, pada main php kita akan mengaktifkan baris ini, URL manager dengan enable Pretty URL true dan show script name false. Selanjutnya pastikan ya modul rewrite pada Apache sudah diaktifkan. Kemudian kita membuat file htaccess di dalam folder web. Ini sudah saya bikin di dalam folder web. Bisa dilihat sendiri htaccess. Pastikan Anda menulis tulisan htaccess atau penamaan file ini benar, karena jika salah tidak dapat mengakses URL yang sudah kita buat tadi. Oke, itu dia untuk Pretty URL. Sudah selesai. Untuk pembahasan G selanjutnya ada pada model generator. Nah, untuk model generator kita langsung uji coba ke latihan ya. Model generator ini gunanya mempermudah kita untuk membuat suatu CRUD yang dimana kita tidak perlu repot-repot harus membuat satu persatu secara manual, melainkan hanya dalam satu langkah kita dapat membuat bisa itu controller, view, ataupun model. Baik, kita langsung saja. Yang nomor 2, buatlah aplikasi MyMart yang telah ada pada tugas sebelumnya. Tapi sebelumnya saya pakai final project ya, buat item kategori, item dengan struktur data seperti gambar di atas. Nah, sebelumnya kita harus memastikan project kita ini harus terhubung dengan database yang kita buat. Kali ini untuk setting database-nya ada pada common, kemudian config. Di sini ada main local php. Nah, kita harus mengisikan ini hostname localhost, dbname MyMart. Nah, sesuai dengan petunjuk tadi kita harus membuat database MyMart. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat dulu database MyMart pada phpMyAdmin. Kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, ini untuk database MyMart, dan kebetulan sudah membuat 2 buah tabel. Sedangkan untuk relasinya bisa dilihat pada designer. Nah, ada item dan item kategoris yang sudah mirip relasinya dengan ini. Karena sudah membuat database, mari kita lanjutkan untuk menggunakan model generator dan CRUD generator. Kita langsung ke web browser.
sudah terbuka page G, kemudian kita start model generator. Nah, tabel yang akan kita gunakan itu adalah item, sama persis I-nya huruf kecil, kemudian model kelasnya item, namespace-nya diganti menjadi common. Setelah itu kita preview, lalu kita generate untuk model item sudah selesai, dan selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada tabel item kategori. Kita masukkan item kategori, kelas name-nya item kategori, kemudian tab namespace-nya common model. Selanjutnya kita preview, setelah itu kita generate dan berhasil. Setelah berhasil, kita langsung melakukan CRUD generator. Sini kita masukkan model kelasnya dengan perintah, ini masukkan nama direktorinya ya, common models pakai S, item. Sedangkan untuk search model kelasnya kita tambahkan item plus search. Controller kelasnya ini kita letakkan di backend controllers dan item controllers. Selanjutnya kita preview dan kita generate. Setelah di generate dan kita lakukan ulang pada dari item kategori dengan model class common models item kategori tanpa underscore, terus modelnya sama persis, kita copy saja, press, kemudian tambahkan search. Untuk controller disimpan pada ini, controllers item kategori controller, backend controller, ya benar, view pad dilalui saja, kita preview, kemudian generate, berhasil, dan sudah membuat folder view untuk masing-masing CRUD, baik search, create, index, update, dan view, serta formnya juga. Selanjutnya kita langsung saja kembali ke soal. Gunakan form yang dihasilkan, langkah nomor 2, untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori. Oke, baik, kita ke item kategori ya. Ke kelas item kategori. Ya, oke. Langsung saja kita create item kategori, misal handphone ya. Handphone, parent kategorinya 1, set. Sudah termasuk, dapat kita cek pada database. Item kategori sudah terinput ID 2 dengan parent kategori 1 dan nas handphone. Oke, kita coba delete. Oke, setelah itu kita cek di database, kita refresh, sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita coba untuk update-nya ya. Tadi sudah delete, create item, namanya misalnya Android smartphone, parent kategorinya 1 lagi, save. Oke, sudah tersave, lalu kita update menjadi parent kategori 3 dan Android TV. Save, sudah terganti menjadi 3 dan namanya menjadi Android TV yang awalnya Android smartphone. Nah, kembali ke soal, masukkan data tadi sebanyak 10 data ya teman-teman. Kalau sudah sampai 10, soal selanjutnya aktifkan 3D URL pada aplikasi Anda. Nah, untuk 3D URL sendiri sudah kita buat pertama, sehingga latihan pada presentasi working with G ini sudah selesai. Saya Talita Amira undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.